Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di What's Popin, podcast eksklusif BEM Politeknik Astra. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aslan Hairil Syawal dari program studi P4 tingkat 2. Dan kali ini saya ditemani oleh salah satu mahasiswa berprestasi yang ada di Politeknik Astra. Sebelumnya dengan siapa, Mas? Perkenalkan, nama saya Muhammad Azhar Syarudin. Asal prodi saya Mekatronika tingkat 1. Oke, jadi Azhar sendiri merupakan salah satu mahasiswa tingkat 1 dari program studi Mekatronika. Jadi kita akan pada waktu ke depan kita akan coba bertanya kepada Azhar prestasi apa aja sih yang pernah dicapai gitu selama 1 tahun gitu. Walaupun dia baru setahun, tapi prestasinya cukup gemilang gitu di Politeknik Astra sendiri. Salah satunya sekarang telah menjadi brand ambassador di Tokopedia online gitu. Apakah itu benar, Mas? Iya, benar sekali. Oke, sebelum kita masuk menjadi brand ambassador dari Tokopedia tersebut, nah mungkin Mas Azhar bisa ceritain sedikit nih gimana ceritanya bisa sampai di Tokopedia tersebut, Mas. Silakan. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Azhar Syarudin. Asal saya dari Kediri. Kebetulan orang tua saya, ayah dan ibu, merupakan pedagang wira swasta kecilan, dan ayah itu adalah pedagang sandal sepatu, sedangkan ibu itu pedagang mainan. Nah, motivasi saya sendiri sebelum adanya masuk ke Politeknik Astra, yang pertama saya sering melakukan project research, kemudian lomba. Nah, lomba apa selama setahun yang saya raih selama di Politeknik Astra? Yang pertama, saya sendiri pernah mengikuti International Young Inventor Award, yakni membuat rompi berpengangan dan terapi pembasmi tuberkulosis dari sabut kelapa berbasis elektromagnetik dan berhasil menjadi juara 3. Wow, luar biasa ya, Mas. Jadi udah dari awal SMK saja udah mulai berprestasi nih, apalagi masuk di Politeknik Astra. Mungkin bisa dilanjutin, Mas? Kemudian yang kedua, saya sendiri kemudian mengikuti lomba business plan dan startup nih. Nah, kebetulan startup yang saya usung adalah ternak craft. Nah, ternak craft yang saya usung ini adalah untuk membantu masyarakat Kabupaten Kediri dalam mengirim ikan segar itu langsung ke tangan konsumen. Nah, ternak craft ini saya ikutkan di lomba Diskominfo Jawa Timur. Nah, dari lomba Diskominfo Jawa Timur, saya yang pertama adalah pada saat itu saya itu didampingi oleh Kepala Dinas Kabupaten Kediri dan petambak ikan hias untuk langsung menuju ke Surabaya. Disitulah saya bertemu dengan kompetitor yang lain, banyak dari kampus-kampus seperti ITB, kemudian ITS, kemudian Undip. Dia membuat satu koloni untuk bertempur melawan startup-startup yang lain. Nah, kebetulan saya membawa ternak craft dari Kabupaten Kediri nih, dengan membawa nama Astra. Nah, pada waktu itu, di lomba tersebut, saya bertemu dengan banyak dari mahasiswa-mahasiswa lain yang mereka itu udah startupnya udah running, udah growth, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan di ternak craft sendiri, sebelumnya karena di Politeknik Astra itu kita sering kuliah padat, dan untuk runningnya sendiri itu memerlukan beberapa waktu. Sehingga bagaimana sih solusi saya untuk membuat ternak craft itu menjadi juara pada waktu itu? Yang pertama adalah dengan membuat research dan development terlebih dahulu. Kemudian yang kedua adalah dengan interface of design. Kemudian uji produk dan monitoring produk. Dan pada waktu itu saya sendiri itu lomba di Diskominfo Jawa Timur dan meraih juara 3 di tingkat nasional untuk lomba startup di Entrepreneur Summit 2020. Oke, jadi cukup panjang ya, Mas, ya, perjalanannya. Dari Man sendiri udah coba ngulik-ngulik terkait elektronika dan sebagainya, yang basisnya itu adalah sekolah Islam gitu, bukan sekolah elektronika. Iya, sekolah Islam. Nah, dari situ kita melihat lagi ke depan gitu. Mas Azhar coba ikut bangun startup gitu bersama teman-teman yang berada di Kota Kediri. Nah,
kenapa sih Mas gitu sampai tertarik gitu? Maksudnya kenapa sampai oh ini nih orang-orang yang bisa dijadiin teman dalam hal bisnis startup tadi gitu Mas? Oke, yang pertama sebelumnya sebelum Ternak Craft hadir, itu saya juga pernah membuat satu brand yang namanya Bendo Store. Pada waktu itu saya membuat Bendo Store dengan visi misi untuk memberdayakan penjahit sepatu di kota Jombang pada waktu itu. Nah, dari visi misi yang kita memberdayakan penjahit tersebut, kita mempunyai kendala nih. Karena dari anggota saya sendiri, itu ada yang belok visi dan misinya. Sehingga bagaimana cara kita itu supaya bisa ngelit suatu tim itu untuk menjadi juara dan konsisten di dalam tim tersebut. Kemudian dari rusaknya suatu brand yang udah dibangun, itu muncullah satu ide lagi. Nah, Ternak Craft tadi. Ternak Craft tadi itu hadir karena kita untuk memberdayakan masyarakat Kabupaten Kediri dalam pengiriman ikan hias. Sebelum pengiriman ikan hias box portable yang kita buat, yang pertama, versi pertama adalah online shop. Kemudian versi yang kedua adalah monitoring untuk bibit ikan hias. Kemudian yang ketiga adalah pelatihan untuk memberdayakan masyarakat Kabupaten Kediri. Dan yang terakhir adalah box portable untuk membantu masyarakat dalam mengirimkan ikan hias. Kita tidak perlu menyewa istilahnya mobil pickup untuk mengirimkan ikan hias, karena dari masyarakat sendiri pasti bilang karena mobil pickup itu pasti mahal. Nah, bagaimana cara kita itu agar efisien, ekonomis, dan murah itu untuk mengirimkan ikan hias lewat apa? Box portable ini. Maka hadirlah Ternak Craft itu untuk membantu masyarakat, begitu. Oke, kita lanjut lagi. Setelah perjuangan dari Ternak Craft tadi, kita balik ke topik utama kita gitu, di dalam rangka Global Entrepreneur Summit 2022 gitu. Nah, dalam lomba tersebut gitu, apa sih tantangannya Mas waktu pada saat melaksanakan lomba tersebut gitu? Atau mungkin sebelumnya dijelaskan dulu Global Entrepreneur Summit itu seperti apa dulu tuh, biar teman-teman yang menonton ini tahu juga nih. Oke. Jadi untuk Global Entrepreneur, kemudian Young Entrepreneur, itu adalah lomba untuk startup baik ide maupun yang sudah berjalan. Nah, untuk Global Entrepreneur Summit ini 2022 itu kita mengusung lagi yang namanya Ternak Craft ini. Nah, kita pada waktu itu kita masih terkendala dengan dana nih, untuk dana sponsornya sendiri. Nah, kebetulan kita nyari dana sponsor itu, kita harus hadir ke satu perusahaan nih dengan menawarkan Ternak Craft tersebut. Nah, kebetulan kita itu mendapatkan langsung hadirnya kerjasama langsung dari Dinas KKP atau Dinas Kementerian Kelautan dan Perikanan di Cikarang. Nah, sebelumnya saya sendiri bersama teman saya itu melakukan pitching terlebih dahulu. Nah, pitching apa tuh Mas? Mungkin bisa dijelasin gitu. Oke. Pitching presentasi. Jadi sebelum lomba kita itu latihan pitching. Jadi sebelumnya kita setelah membuat proposal, kemudian setelah membuat PPT, kita membuat suatu forum yang artinya bagaimana kita brainstorm tentang Ternak Craft ini. Jadi mulai dari bagaimana cara kita membuat research and development-nya, kemudian interface for user-nya, kemudian desain prototipe-nya, kemudian untuk membuat suatu alat itu bisa efisien, uji produk, kemudian monitoring produknya. Nah, setelah itu kita pada waktu itu di jam 7 malam itu saya langsung ke JDC. JDC itu apa? Jakarta Design Center. Oke. Di JDC itu kita membuat suatu booth nih. Dari booth-booth yang lain kita ketemu lagi kompetitor yang dari dari kampus-kampus terkemuka, mulai dari UI, ITB, ITS. Nah, apakah kena mental? Nah, kita modal nekat aja. Modal nekat nih. Percaya diri Pol bahwa kita bisa menang lagi di lomba startup ini gitu kan. Nah, pada waktu itu kita membuat booth udah lama banget
bersama teman-teman. Nah, setelah itu dilakukanlah pitching. Nah, dalam pitching tersebut banyak dari mahasiswa-mahasiswa itu antusiasmenya dan kreativitas untuk idenya juga luar biasa bagus. Oke, berarti pitching ini disaksikan oleh semua peserta? Seluruh peserta yang ada di Jakarta Center itu? Iya, mulai dari ada investornya langsung dan langsung dari kementeriannya. Nah, dari situ teman-teman sendiri melakukan pitching. Kita juga deg-degan nih, apakah nantinya ini bakal dicecer apa nih sama si jurinya. Kita mulai revisi dari MVP-nya, minimum viable product-nya, kemudian bagaimana cara efisien, benefit, impact-nya, dan lain sebagainya itu. Nah, kemudian pada waktu itu dari juri sendiri ada hal yang menarik dari Ternakref ini adalah unik, ekonomis, dan efisien. Karena kenapa? Di Ternakref ini kita uniknya dulu dia, Mas. Uniknya. Oke, uniknya tuh kita biasanya kalau ngirim ikan hias kan lewat JNE maupun JNT kan ya. Nah, biasanya ada sistem karantina 3 hari gitu kan. Nah, dari sistem karantina 3 hari pasti ada orang itu ngeluh, "Lah, ikan saya mati. Kok bisa?" gitu kan. Pasti yang disalahin adalah penjualnya, kemudian JNE-nya. Reputasi rusak dong. Oke. Itu unik yang pertama. Unik yang pertama. Nah, terus yang kedua tadi kreatif tuh, Mas. Kreatifnya tadi apa? Dari uniknya tersebut, dari idenya tersebut kita dapat satu insight nih. Nah, apa tuh Ternakref? Jadi alat untuk distribusi ikan itu langsung ke tangan konsumen. Dengan apa? Dengan menggunakan motor maupun mobil. Mobilnya tuh bisa pickup maupun bisa mobil yang lain. Nah, begitu. Nah, habis itu ketiga tadi yang satu efisien. Ya, efisien dan ekonomis karena kita membuat portable ini itu harganya murah dan menyesuaikan dengan budget masyarakat. Karena kenapa? Kalau kita menyewa untuk mobil pickupnya sendiri itu pasti mahal kan. Nah, pasti masyarakat sendiri itu pasti mengeluh. Nah, karena kenapa? Bagaimana cara kita mengirim ikan itu supaya lebih efisien. Karena masyarakat orang Indonesia sendiri itu nggak mau ribet dan pengennya ekonomis. Itu fakta sekali. Dan cepat. Iya, dan cepat. Itu fakta. Oke, dari 3 nilai jual dari Ternakref tadi mungkin sampai sekarang mungkin bisa dikasih tahu gitu linknya gitu di bawah sini, mungkin siapa tahu mungkin nanti teman-teman penasaran gitu, Azhar tuh buat apa sih gitu. Mungkin nanti bisa disertakan aja. Oke, bisa di bawah linknya nanti ya. Nama linknya apa tadi kalau boleh tahu? Kalau kita itu untuk linknya sendiri, untuk webnya sendiri kita belum launch. Karena mungkin minta doanya aja nih, karena kita dari Dinas Perikanan Kabupaten Kediri dan Dinas Cikarang ini tinggal menunggu surat kerjasama. Nah, kalau sudah surat kerjasama itu sudah tiba nih, kita mau launch langsung itu ke Dinas KKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Oke, berarti untuk prosesnya cukup panjang gitu ya? Prosesnya cukup panjang, Bang. Oke, terus lanjut untuk kalau boleh tahu, jarak atau masa untuk kompetisinya ini berapa lama sih, Zar gitu? Yang dari awal, dari mulai persiapan sampai final pitching tadi gitu, sampai penentuan juaranya itu berapa lama sih prosesnya kalau boleh tahu? Kalau prosesnya sendiri itu sekitar 1 bulan lebih ya, 2 bulanan ya. 2 bulanan ya? Mulai dari kita seleksi proposal nih, seleksi proposal dari berapa ribu, pasti 1000 lah ya, 1000. Habis itu dari situ pasti kita buat BMC, Business Model Canvas-nya. Nah, setelah Business Model Canvas, habis itu adalah improvement dari realisasi produk. Kamu itu pernah membuat produk ini itu berjalan berapa tahun nih, berapa bulan gitu. Nah, udah dimanfaatkan berapa orang gitu kan, sesuai usernya, sesuai penggunanya. Nah, setelah itu pasti ada notifikasi email dari pitchingnya. Nah, setelah itu diseleksi itu pasti dari pitching itu ada 10 finalis atau 5 finalis. Nah, dari 10 sampai 5 finalis nanti ditandingkan di satu gedung untuk mempresentasikan produknya. Nah, dari situ pasti vibes-nya itu luar biasa. Berarti seperti nonton film startup gitu ya presentasinya. Iya, kayak ya startup drama Korea ya. Iya, betul. Seperti itu, Mas. Oke, lanjut. Terus
di kompetisi tersebut gitu, platform Ternacraft tersebut dapat juara berapa nih Mas gitu di event tersebut? Di event ini kita alhamdulillah best speaker dan innovation product design itu terbaik. Wah, luar biasa. Alhamdulillah luar biasa. Dengan perjuangan untuk mencari sponsor, kemudian membuat proposal, kemudian kita harus meet malam, itu luar biasa sungguh. Tapi itu bakalan terkenang nanti Mas ke depannya gitu. Oh, ternyata sesusah ini gitu loh buat startup. Jadi buat teman-teman yang masih menghayal gitu, buat startup itu gampang gitu. Ternyata kita bisa lihat sih, kita ngaca lagi kembali ke Azhar ini, dari ceritanya udah cukup luar biasa gitu terkait gimana dia membangun startup tersebut dan sebagainya gitu. Nah, kan Azhar sekarang posisinya lagi kuliah nih. Kita kilas balik lagi dari sekian banyak prestasi, mungkin yang bakalan terkendala, mungkin akademik ya atau organisasi, kita nggak tahu itu. Mungkin kita langsung tanyain aja ke Azhar gitu. Apakah ada kendala gitu dalam hal akademik, terutama dari prestasinya yang cukup gemilang ini kan otomatis harus ada yang dikorbankan gitu. Oke. Yang pertama, saya sendiri kalau untuk kuliah itu kan kalau di Politeknik Astra full ya kita sampai jam 4 ya, jam 4. Nah, habis itu setelah itu saya konsisten nih untuk mengembangkan startup. Saya sendiri kalau di Politeknik Astra itu hanya ikut UKM di Karya Inovasi Mahasiswa KIM. Nah, setelah itu bagaimana sih cara saya membagi waktu dari lamanya kuliah sampai jam 4 itu. Setelah dari kuliah, saya itu bergegas untuk membuat start point. Jadi untuk selama seminggu itu kita buat start point seperti apa. Jadi kayak sprint itu ada goalsnya, tiap hari ada goalsnya. Oh, lebih tepatnya kalau bahasa anak-anak sekarang to-do list Mas. Khusus, ya to-do list. Ya, to-do list. Mungkin anak programmer tahu sih kalau itu sprint. Itu khusus anak programmer. Orang-orang yang awam mungkin lebih biasanya gitu menyebutnya dengan nama to-do list gitu. Ini membuat rekap perencanaan, tiap harinya kita harus ngapain, di jam sekian kita ada meet apa dan ngapain gitu. Lebih jadi secara waktu gitu, time manajemennya lebih teratur gitu ya Zar. Iya, betul. Tapi untuk nilai gimana? Asik aman? Untuk gimana? Nilai sendiri itu masih standar. Oke, masih standar ya, nggak bagus ya nggak bagus, jadi tengah-tengah. Jadi saya memposisikan sebagai mahasiswa yang standar untuk akademiknya. Sebenarnya mungkin Azhar punya tips lain nggak sih gitu, gimana caranya biar kuliahnya sekarang lebih semangat lagi gitu, gimana caranya masih bisa berprestasi walaupun kita dalam kondisi padat tadi yang kita kuliah jam 7.30 udah harus masuk, sedangkan baliknya jam 4, belum lagi ditambah organisasi, meet dan sebagainya, belum lagi ditambah Azhar yang ikut startup ini. Gimana nilai Azhar dalam menangani hal tersebut gitu Zar? Selain manajemen waktu gitu. Oke, sebenarnya motivasi yang terbesarnya adalah orang tua sih. Oke, orang tua. Kenapa tuh orang tua? Oke. Kalau motivasi yang pertama adalah orang tua, karena orang tua saya sendiri itu dikecilkan dari pedagang kecil. Jadi saya sendiri itu ngerasain bagaimana saya harus menjual sandal sepatu bersama ayah saya itu pakai gerobak, itu menjual di jalanan. Itu saya ngerasain sendiri bagaimana saya, gini loh caranya kita buat usaha gitu kan. Nah, saya sendiri itu bagaimana cara memvalidasi idenya sendiri itu dari lomba-lombanya. Nah, untuk motivasinya sendiri, mungkin yang pertama adalah orang tua sih. Kalau ya dari orang tua sendiri, saya kalau semisal ini mau ikutan lomba kompetisi nih, maupun dari konferensi, itu pasti telepon orang tua dulu. Oke. Doa restu orang tua. Iya. Jadi selama pendidikan, saya itu fokus pada orang tua. Kemudian yang kedua adalah fokus saya adalah impact ke masyarakat. Jadi setelah implementasi kita di kampus, selama implementasi ilmu di kampus, kita itu mau menerapkan itu outputnya kemana. Biasanya mahasiswa itu ide-idenya bagus sekali, banyak sekali. Tetapi kenapa outputnya itu tidak ada? Karena mereka itu tidak tahu validasi, tidak tahu ruangan, tidak tahu mentor. Oke. Nah, dari situ kita bisa istilahnya mencari hal tiga ini lewat apa? Kompetisi maupun lewat konferensi. Nah, dari situ kita tahu nih istilahnya fokus kita.
kemudian konsisten kita itu mau kemana, lanjut kemana, gitu. Oke, berarti yang saya tangkap tadi, berarti yang pertama doa orang tua gitu, Iya. restu orang tua yang Iya. pertama. Terus lihat lagi impact-nya ke masyarakat gitu, Iya. apakah untuk kepentingan pribadi atau enggak masyarakat umum. Terus yang terakhir tadi, yang saya garis bawahi banget adalah mentor. Nah, kenapa nih kalau boleh tahu? Mungkin Azhar punya mentor dari perjalanan dari Iya. tadi berhasil karena ada mentor tersebut atau gimana nih, Zar? Sebelumnya, Kenapa nyebutnya mentor ini penting gitu? mentor penting. Kalau sebelumnya saya sendiri pada waktu itu di Madrasah Aliyah Negeri ya, di Mandua Kota Kediri tepatnya. Pada waktu itu saya sedang mencari mentor nih untuk lomba karya tulis lima maupun business plan. Tetapi saya sendiri itu tidak tahu menahu tentang mentor tersebut. Saya tahu dari lomba kompetisi nih. Kompetisi pertama adalah di Jawa Pos pada waktu itu. Nah, pada saat ini saya bersama mentor tersebut. Nah, saya juga berterima kasih sih sama, mungkin saya sebutkan. Silahkan. Mungkin saya ya mungkin dari almarhum Bapak Jailani, dan untuk Bapak Sela sendiri itu memberikan istilah insight kepada saya itu bagaimana cara kita itu melatih mental langsung kepada juri, kemudian bagaimana cara membuat proposalnya, dan bagaimana cara memvalidasi idenya sendiri gitu kan. Bahwa pada waktu itu saya orangnya emang malu, introvert. Tapi introvert bukan sebuah alasan. Bukan untuk tidak alasan. Berprestasi. Introvert pada waktu itu. Nah, jadi saat saya kenal beliau sendiri, saya disuruh terobos aja, lawan aja gitu kan. Entah orang itu mau ngomong seperti apa, yang penting kita tujuannya fokus dan memberikan impact langsung ke masyarakat, begitu. Oke, terus itu tadi pentingnya mentor buat Azhar gitu. Iya. Terus mungkin tips mencari mentor gitu buat biar teman-teman lebih aktif lagi, tujuannya lebih jelas lagi, pembelajarannya lebih terarah lagi gitu. Mungkin bisa dikasih tahu tips-tipsnya, Azhar. Tipsnya sendiri yang pertama, mungkin teman-teman ikut kompetisi sih. Karena kompetisi juga kalau kita lihat di IG kan, Instagram kan banyak tuh. Kita ikutin aja. Karena di situ pasti kita banyak dapat relasi, kemudian mentorship, kemudian partnership, kemudian sponsorship, tuh banyak banget. Jadi mungkin yang pertama adalah kompetisi ya. Kemudian yang kedua adalah kampus. Di lingkungan kampus pasti kita juga butuh temen nih. Ada temen yang pasti di Politeknik Astra juga keren banget sih. Ada yang jago desain, ada yang jago programming, ada yang jago dia improvement public speakingnya, luar biasa sih. Jadi saya juga istilahnya bersyukur banget nih masuk di Politeknik Astra tentunya. Berarti Politeknik Astra cukup punya orang-orang yang kompeten di bidangnya, seperti yang tadi Azhar sudah sebutkan, mungkin dari bidang desain, terus ada di bagian machining, terus mungkin ada di bagian programming dan sebagainya. Dan kita bisa kolaborasikan di sini Ya, di Politeknik Astra gitu. Baik. Mungkin ya. Satu lagi gitu, mungkin harapannya Azhar untuk kedepannya gitu, untuk Politeknik Astra atau buat teman-teman gitu yang menonton podcast kita pada hari ini, Zar, biar lebih bersemangat lagi gitu. Mungkin pesan saya itu yang pertama, ini dari saya sendiri adalah terobos saja. Meskipun kamu itu berada di lingkungan yang sebenarnya itu bukan privilege sebagai orang kaya ataupun sebagai orang yang mapan, tapi ingat bahwa kalian itu pasti nanti bisa mampu itu untuk berjuang. Jadi yang pertama adalah bagaimana cara kamu itu untuk membahagiakan orang tua terlebih dahulu nih. Karena kalau kita itu confident atau konsisten nih kepada orang tua kita dan impactnya langsung itu kepada diri kita. Nah, diri kita itu mau ke bawah kemana sih nih? Kita mau untuk memberikan kontribusi nih ke masyarakat. Nah, oke, kita butuh yang namanya istilahnya konsisten di situ. Nah, dari situ kita pasti tahu kadar kita untuk istilahnya untuk memberikan memberikan solusi itu bagaimana. Nah, mungkin kalau dari saya itu sih. Jadi kalau saya sendiri pasti bilang ke teman-teman, ke tim saya, terobos saja, lawan aja. Kalau nggak gitu, kalau kita nggak coba, kapan lagi gitu. Oke, kalau kata Azhar, terobos aja lah gitu. Berarti
teman-teman harus konsisten dimulai dari sekarang, mulai dari pola belajarnya, pola untuk ngikut kompetisi dan sebagainya. Nah, harapannya konsisten tersebut yang bakal membawa teman-teman jadi prestasi teman-teman lebih gemilang lagi, atau mungkin nanti selanjutnya bakalan ada azar selanjutnya lagi tentunya gitu. Oke, ada lagi? Cukup sih. Oke, cukup. Mungkin cukup sekian untuk podcast kita pada sore hari ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan semua. Jangan lupa tonton sampai lengkap, tonton sampai full podcast BEM Politeknik Astra silahkan cek di YouTube BEM Politeknik Astra, atau teman-teman bisa cek di podcast namanya What's Popin. Untuk detail lengkapnya nanti bakalan di-share lebih lengkap. Terima kasih, saya Aslan Hairil Syawal dan rekan saya Muhammad Azhar Syahruddin. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.